Bismillahirrahmanirrahim. 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adabul Ghusl. Pertemuan sekarang kita masuk ke dalam adab yang kelima, yaitu yang berkaitan dengan mandi. Seperti halnya wudu, mandi tidak lepas setiap muslim daripada mandi, baik itu mandi yang wajib atau mandi yang sunnah. Tidak ada perbedaan di dalam sunnah dan adab-adabnya. Pertama, hendaknya ketika kita mandi dalam keadaan berdiri. Kita ketahui adab wudu dalam posisi duduk, dalam keadaan duduk, tapi jika mandi disunahkan dalam keadaan berdiri. Kemudian istiqbalul kiblah, diusahakan mandi dalam posisi badan kita menghadap kiblah. Kemudian yang ketiga, wudu baik sebelum mandi atau setelah mandi. Yang keempat, membaca bismillah. Jika itu di dalam kamar mandi, maka membaca dengan hatinya atau dengan lisannya, hanya digerakkan lidahnya tanpa keluar suara, karena zikir di dalam kamar mandi tidak dihimbau. Termasuk adab, jangan mandi dalam keadaan telanjang. Hendaknya mandi jika bisa menutup auratnya, maka ditutuplah antara pusar dan dengkul, atau minimal as-sawatain, kemaluan depan dan belakang tertutup, sehingga mandi dalam keadaan tertutup aurat kita. Ketika mandi dihimbau dimulai dari kepala, karena mandi anggota badan kita itu hanya satu, seluruh badan kita. Anggota mandi itu satu, seluruh badan kita, dan tidak ada tertib di sana, kan hanya satu semuanya, kulit dan rambut. Jika wudu, ada di situ anggota wudu itu ada 4, wajah, tangan, kepala dan kaki, dan itu harus tertib. Tapi dalam mandi tidak ada itu tertib, karena hanya satu anggota badan, satu anggota mandi seluruh badan kita. Tapi disunahkan dimulai dari kepala. Sebelumnya sunnah untuk istinja, dan jika mandinya karena khurujul mani, karena keluar mani, disunahkan kencing, khususnya untuk laki-laki, karena dikhawatirkan kalau kita kencing setelah mandi, maka tersisa air mani di dalam zakar yang keluar, sehingga wajib mandi lagi. Maka sunnah kencing sebelum mandi, supaya keluar semua itu sisa sperma yang ada di zakar kemaluan kita, dan kita mandi dalam keadaan sempurna. Dimulailah mandi dengan kepala, dibasahi kepala 3 kali. Kemudian anggota tubuh kita yang kanan, yang depan, kanan depan 3 kali. Kemudian kanan belakang 3 kali. Kemudian kiri depan 3 kali. Kemudian kiri belakang 3 kali. Ini adab. Walaupun kita ketahui wajibnya hanya membasahi semua badan, dimulai dari manapun udah cukup. Tapi adab-adabnya seperti yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sebutkan. Dan disunahkan di situ at-tatslits wa dalak, seperti wudu, semuanya dibasuh 3 kali, 3 kali, 3 kali, dan digosok semampu mungkin, sebisa tangan kita sampai ke anggota badan kita. Yang ke-8, niat ketika mandi dengan niat yang saleh.
Jika niat ghusl, nawaitul ghusl fil hadathi akbar, itu di awal dan itu wajib, bukan masuk adab. Kita bicara adab, bukan kewajiban. Kewajiban ada pembahasan sendiri. Untuk adab sunnah ketika mandi, niat untuk membersihkan hadas besar dan hadas besar secara zahir dan hadas besar yang ada di hati kita, dari hasud, higit, iri, dengki, sombong dan seterusnya, sehingga kita mandi bersih zahir kita dan bersih batin kita. Setelah selesai mandi semua, keluar kamar mandi seperti adab khala dan doa seperti halnya diajarkan dalam wudu. Mudah-mudahan Nabi SAW selalu ada bersama kita di dalam adab-adab kita. Walhamdulillahirabbil alamin.